Ya, ini adalah suasana keberangkatan kita ke Cibodas ya. Kalau saya di sini ikut rombongan aja. Jadi ini bukan acara pribadi saya, tapi acara sekolahan ini ya, sekolahannya keluarga. Jadi saya ikut jalan-jalan karena jenuh di rumah terus. Ini kita bisa lihat tadi ada 2 bis, dan ini suasana di jalan tol dalam perjalanan. Yang ikut di rombongan ini ada istri, saudara, teman-teman guru ya. Ini karena acara sekolahan kelas 6 ini ya, mau katakanlah menginap di villa. Nah, ini kita sampai di villanya, di Villa Pemuda di Cibodas. Ini suasana baru turun dari bis, kita bawa siswa kelas 6 gitu ya. Nah, ini mereka nih lagi dibariskan dulu, baru datang, diumumkan rundown acaranya. Jadi saya di sini ya ikut jalan-jalan aja gitu kan, karena di rumah juga kan kosong, semua pada ikut ke sini ya, mending ikut saja. Jadi kita ke villa ini sudah beberapa kali ya. Villanya representatif, dan yang penting adalah bahwa cuacanya adem, dingin gitu kan. Ya memang secara umum yang saya rasakan pada tahun ini tidak sedingin tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin isu-isu pemanasan global ya. Saya juga pakai kaos pendek ya, memang dingin tapi tidak sedingin dulu. Nah, ini game-game untuk anak-anak kelas 6-nya ini. Game operan sarung ya. Kalau kita mengingat game-game seperti ini ya, hampir sudah jarang dimainkan oleh anak-anak kita. Hanya ada ketika event-event tertentu saja, seperti saat ini, seperti yang kita lihat. Jadi acaranya formal, baru ada game gitu kan. Ini juga game operan bola ini ya, memakai potongan paralon. Biasanya kan zaman dulu game-game seperti ini everyday, setiap sore atau setiap weekend dimainkan oleh anak-anak kita. Tapi sekarang game-game seperti ini sudah digantikan dengan gadget, game online sekarang ya. Jadi aktivitas fisik mereka itu sudah jarang, digantikan dengan ya bermain game online, bermain internet, melihat medsos. Nah, kita bisa lihat keseruannya ya. Di sini ada canda, ada tawa, ada yang konsentrasi juga, ada kerjasama. Sebetulnya game-game fisik seperti ini ya sangat bagus buat kognitif, buat psikomotorik anak-anak. Nah, ini saya senang melihat game-game seperti ini. Dulu waktu SD ya memainkan game-game seperti ini juga ya. Berarti kalau seandainya setahun sekali diadakan game seperti ini bagi mereka, berarti mereka ya dalam setahun hanya sekali bermain outdoor, bermain kegiatan fisik seperti ini ya. Sisanya ya saya pantau itu ya hanya main handphone. Nah, ini ganti lagi gamenya operan air ini ya.
Jadi yang paling belakang itu menadah air, yang depan, yang tengah itu saring oper-operan baskom berisi air. Wah, kita bisa melihat ya bagaimana seru dan bagaimana berdampak positifnya bagi anak-anak gitu kan. Seandainya rutin seperti kembali ke tahun 80-an, 90-an, setiap sore anak-anak bermain outdoor seperti ini, ya secara fisik maupun secara kognitif dan psikomotorik akan lebih berkembang anak-anak itu ya. Nah, ini di malam harinya ada kegiatan mengelilingi api unggun ini ya. Ini sedang diberikan nasihat-nasihat. Ini pagi harinya kegiatan berfoto. Nah, saya melihat aja gitu kan, ikut kegiatan mereka. Jadi di sini yang saya ambil itu sebanyak mungkin adalah penyerapan oksigen ya. Udaranya sangat bersih, tidak ada polusi, banyak pohon, sejuk, cenderung dingin, tapi ini sangat sehat. Nah, ini yang saya suka ya. Beberapa teman bahkan mandi berkali-kali, kalau saya hanya mandi sekali karena airnya seperti di dalam kulkas. Ini di pagi hari menjelang sarapan pagi. Berkumpul bersama, sudah ganti kostum. Nah, setelah kegiatan ini ada kegiatan lain lagi. Setelah sarapan nanti mau outdoor, mau mandi di sungai yang masih sangat alami. Jadi di Cibodas ini ada beberapa villa, di mana ada beberapa yang di bawah villa tersebut adalah sungai. Ini suasana sarapannya penuh kebersamaan ya. Tapi anak zaman sekarang banyak yang tidak suka nasi gitu kan, jadi diganti sama roti. Nah, ini dia suasana turun ke bawah setelah sarapan, mau outbound di sungai, mau mandi-mandi, mau guyur-guyuran air sungai. Nah, dapat diceritakan pula di daerah ini adalah daerah sentra pertanian ya, sentra komoditas sayuran. Di samping kanan, samping kiri itu berbagai macam tanaman sayuran, budidaya sayuran tersedia. Dan kita bisa juga membeli langsung dari petaninya atau pengepul. Ini memang cocok sayuran berada di Cibodas ini karena memang faktor cuaca ya. Nah, ini ada anak kecil nih ikut rombongan sedang berenam. Ini airnya dingin ya. Nah, sebelah sana itu sungai alaminya penuh dengan batu. Nah, ini kita berada di pinggir di kawasan sebuah outbound. Saya hanya turun ke air yang ada di kolam ini ya, gak ikut mandi karena ya tidak takut merasa dingin gitu ya. Ini ada yang betul-betul mandi, ada yang hanya duduk-duduk di pinggir ya, tapi yang jelas penuh keseruan gitu kan. Ini seperti kembali ke masa kecil dulu. Tapi ya, sungai-sungai di sini memang beberapa spotnya berada di kawasan outbound. Jadi memang kalau mau masuk itu harus berbayar. Jadi kalau yang mau gratis mungkin kita harus mencari jalur-jalur lain.
Kita bisa lihat itu airnya ya, banyak melimpah. Ini sumbernya karena ini berada di sekitar Gunung Gede dan Gunung Pangrango ya. Nah, berarti sumber airnya dari sekitar kedua gunung tersebut gitu ya. Ini kita tidak habis pikir, begitu melimpah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Airnya jernih sehingga tentunya pada berani turun ke sungai. Nah, ini view di atas tempat outboundnya, masih di tempat yang sama, cuman ini bagian atasnya. Di sini ada kedai kopi. Nah, kita bisa camping juga, ada spot campingnya di sini, kedai kopi. Jadi untuk yang mau menginap di sini camping bisa juga ya, atau hanya sekedar berkunjung sehari langsung pulang bisa juga. Ini dulu tidak seperti ini, sudah dikembangkan. Jadi punya spot untuk duduk-duduk, untuk mandi air sungai langsung, untuk camping. Nanti mungkin sepertinya kedepannya ada flying fox juga.